Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mira Hayati Syari. Saya di sini akan menjelaskan atau melanjutkan tentang filsafat atau mata kuliah filsafat, yaitu tentang sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama ada rasionalisme. Paham rasionalisme ini beranggapan bahwa sumber pengetahuan manusia adalah rasio. Sebelumnya, rasio itu apa sih? Rasio adalah berpikir. Jadi, oleh karena itu inilah yang kemudian membentuk pengetahuan. Manusia yang berpikirlah yang akan memperoleh pengetahuan. Maka pada rasionalisme ini, jika kita ingin mengetahui sebuah pengetahuan atau dari hal yang kita tidak tahu menjadi kita tahu itu dengan cara berpikir atau dengan cara rasio. Selanjutnya ada tentang empirisme. Nah, empirisme, kalau yang tadi rasionalisme adalah berpikir. Nah, kalau empirisme secara etimologi, istilah empirisme berasal dari kata Yunani yaitu empiris. Nah, yang artinya pengalaman. Nah, tokoh-tokoh yaitu Thomas Hobbes, John Locke, Berkeley, dan yang terpenting adalah David Hume. Jadi, dalam empirisme ini, jika kita ingin memperoleh pengetahuan, kita harus mempunyai pengalaman. Mungkin pengalamannya itu dari hal yang kita cari tahu terlebih dahulu, dan mungkin berkaitan juga dengan rasionalisme itu, yaitu harus berpikir, terus harus mencobanya secara langsung, itu akan mendapatkan pengalaman, yaitu empirisme. Berbeda dengan rasionalisme nih yang memberikan kedudukan bagi rasio sebagai sumber pengetahuan. Empirisme memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan. Baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Thomas Hobbes menganggap bahwa pengalaman indrawi sebagai permulaan segala pengenalan. Pengenalan intelektual tidak lain dari semacam perhitungan. Nah, perhitungan yaitu penggabungan data-data indrawi yang sama dengan cara yang berlainan. Yaitu dunia dan materi adalah objek pengenalan yang merupakan sistem materi dan merupakan suatu proses yang berlangsung tanpa hentinya atas dasar hukum mekanisme. Atas pandangan ini, ajaran Hobbes merupakan sistem materialistis pertama dalam sejarah filsafat modern. Berarti materialistis itu berkaitan dengan materi-materi ya. Prinsip-prinsip dan metode empirisme pertama kali diterapkan oleh John Locke. Penerapan tersebut terhadap masalah-masalah pengetahuan dan pengenalan. Langkah yang utama adalah Locke berusaha menggabungkan teori empirisme seperti yang telah diajarkan Bacon dan Hobbes dengan ajaran rasionalisme. Nah, mungkin yang tadi digabungkan ya antara rasionalisme dan empirisme. Terus Descartes penggabungan ini justru menguntungkan empirisme. Ia menentang teori rasionalisme, mengenal ide-ide dan asas-asas pertama yang dipandang sebagai bawaan manusia. Menurutnya, segala pengetahuan datang dari pengalaman dan tidak lebih dari itu, dan akal manusia adalah pasif pada saat pengetahuan itu didapat. Nah, mungkin yang dimaksud itu dia menentang nih kalau antara empirisme dan rasionalisme itu sebenarnya saling berkaitan. Dia hanya lebih condong ke empirisme karena empirisme ini kan pengalaman nih dari kecil itu dia mendapatkan pembelajaran baru atau pengalaman baru itu dari pengalaman lama. Dari masa kecilnya mungkin dia mendapatkan pengalaman dari orang tuanya, keluarganya, lingkungannya, dan teman-temannya.
Terus selanjutnya menurutnya segala pengetahuan datang dari pengalaman dan tidak lebih dari itu. Dan akal manusia adalah pasif saat pengetahuan itu didapat. Nah, akal tidak bisa memperoleh pengetahuan dari dirinya sendiri. Akal tidak lain hanyalah seperti kertas putih yang kosong. Nah, seperti kertas putih yang kosong, mungkin dari kertas putih yang kosong itu terdapat dari pengalaman itu, kertas kosong itu bisa terisi. Kenapa bisa terisi? Karena sekian banyak pengalaman-pengalaman yang dilewati, semakin banyak juga pengetahuan-pengetahuan baru yang dia miliki. Seperti misalkan ada masalah apa gitu, dia punya nih pengalaman seperti ini. Jadi di masa yang akan datang dia menghadapinya itu lebih mudah karena sudah punya pengalaman. Selain itu, Dr. Mulyadi Kartanegara mendefinisikan sumber pengetahuan adalah alat atau sesuatu dari mana manusia bisa memperoleh informasi tentang objek ilmu yang berbeda-beda sifat dasarnya. Karena itu, sumber pengetahuan adalah alat, maka ia menyebut indera, akal, dan hati sebagai sumber pengetahuan. Selanjutnya, sumber ilmu pengetahuan secara detail dikemukakan oleh John Hosper dalam Kebuk. Nah, ini dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama adalah indrawi. Nah, yang sudah dibicarakan tadi, pengalaman indrawi ini dimulai sejak manusia lahir, atau yang bisa disebut sense experience, ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman manusia dalam kehidupan nyata yang berhubungan dengan pemanfaatan alat indera manusia. Nah, yang dimaksud indrawi, nah biasanya disebut itu ada, pernah dengar tidak, panca indera. Nah, panca indera itu kan mata, hidung, mulut, telinga. Nah, yang dimaksud dengan pengalaman indrawi adalah pengalaman yang biasanya kita dengar, kita lihat, kita ucapkan. Nah, dari situ pengalaman indrawi terbentuk. Ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada fakta-fakta indrawi manusia. John Locke mengemukakan teori tabula rasa yang menyatakan bahwa pada awalnya manusia itu tidak tahu apa-apa, seperti kertas putih yang belum ternoda. Nah, dari sini pengalaman indrawinya mengisi catatan harian jiwa hingga menjadi pengetahuan yang sederhana sampai begitu kompleks dan menjadi pengetahuan yang cukup berarti. Nah, contoh aja anak kecil. Anak kecil itu kan dia belum tahu apa-apa nih. Dari kata-katanya aja dia masih belum tahu itu tuh artinya apa. Nah, dari pengalaman indrawi ini yang mereka dengar, yang mereka lihat, yang biasanya orang tuanya ucapkan, itu tuh bakal terserap ke otak mereka. Nah, walaupun mereka belum tahu sebenarnya artinya itu apa, tapi mereka akan mengikuti apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Makanya, kita sebagai orang yang lebih dewasa harus berhati-hati dalam sikap maupun tindakan di depan anak kecil, karena mereka adalah peniru yang hebat. Kenapa peniru yang hebat? Karena apapun yang kita lakukan itu akan ditiru dan diserap oleh mereka. Nah, itu permisalan dari kertas putih. Selain John Locke, ada juga David Hume yang mengatakan bahwa manusia sejak lahirnya belum membawa pengetahuan apa-apa. Manusia mendapatkan pengetahuan melalui pengamatannya yang memberikan dua hal, kesan atau impression dan pengertian atau ide. Kesan adalah pengamatan langsung yang diterima dari pengalaman, seperti merasakan sakitnya tangan yang terbakar. Sementara ide adalah gambaran tentang pengamatan yang dihasilkan dengan merenungkan kembali atau terefleksikan dalam kesan-kesan yang diterima dari pengalaman. Nah, contoh dari kesan, misalkan anak kecil bermain api. Kita melarangnya karena nantinya takut kena tangan, tapi anak kecil itu tidak tahu apa yang akan mereka alami.
Setelah kejadian, tangannya itu terkena api, mereka baru tahu tuh kalau api itu sebenarnya berbahaya, apalagi jika mengenai anggota tubuh. Nah, dari situ mereka punya pengalaman bahwa oh, api itu berbahaya dan menyakitkan. Selanjutnya ada penalaran atau reasoning. Ilmu yang diperoleh melalui proses penalaran manusia menggunakan akal. Nah, kembali lagi dengan akal nih. Penalaran bekerja dengan cara mempertentangkan pernyataan yang ada dengan pernyataan baru. Kebenaran dari hasil kontradiksi keduanya merupakan ilmu pengetahuan baru. René Descartes dipandang sebagai bapak rasionalisme. Rasionalisme tidak menganggap pengalaman atau indera empiris sebagai sumber pengetahuan, tetapi akal rasional. Di sini ada nih pertentangan kembali. Kelemahan-kelemahan pada pengalaman empiris dapat dikoreksi seandainya akal digunakan. Mungkin dari peseleksian itu dipikirkan lagi itu logis atau tidaknya. Rasionalisme tidak mengingkari penggunaan indera dalam memperoleh pengetahuan, tetapi indera hanyalah sebagai perangsang agar akal berpikir dan menemukan kebenaran atau pengetahuan. Akal mengatur data-data yang dikirim oleh indera. Nah, jadi biasanya indrawi itu atau pemikiran yang termasuk indrawi itu, misalkan kita melihat hal yang buruk, seharusnya itu tuh tidak kita contoh. Nah, akal itu yang menseleksi semuanya. Oh, ini bisa dicontoh atau tidak. Oh, ini sebaiknya dicontoh atau tidak. Seperti itu mungkin penseleksiannya. Jadi, pada penalaran ini lebih menggunakan akal untuk mengetahui ini nih dapat dilakukan atau tidak, ini dapat dicontoh atau tidak. Selanjutnya ada otoritas atau authority. Ilmu pengetahuan yang lahir dari sebuah kewibawaan, kekuasaan yang diakui oleh anggota kelompoknya. Ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kebenarannya ini tidak perlu diuji lagi. Nah, contoh dari otoritas misalkan dari Dinas Pendidikan, yaitu kurikulum 2013. Nah, dari situ kita sebagai sekolah-sekolah atau sebagai guru-guru hanya mengikuti aja nih, hanya mengikuti percobaan dari Dinas Pendidikan. Mungkin ini juga ada positif negatifnya ya. Tapi mungkin dari situ kita bisa mendapatkan hal yang lebih baik lagi, hal yang lebih maju lagi. Karena dari kurikulum 2013 itu menjadikan siswa-siswa yang lebih mandiri. Terus mereka lebih aktif lagi dalam belajar. Selanjutnya ada intuisi. Intuisi atau intuition. Ilmu pengetahuan yang lahir dari sebuah perenungan manusia yang memiliki kemampuan khusus yang berhubungan dengan kejiwaannya. Nah, mungkin kalau yang penalaran itu lebih ke akal atau ke otak, kalau intuisi itu lebih ke hati ya. Ilmu pengetahuan bersumber dari intuisi tidak dapat dibuktikan secara nyata merta, melainkan melalui proses yang panjang dan tentu dengan memanfaatkan intuisi manusia. Nah, kritik paling tajam terhadap empirisme dan rasionalisme dilontarkan oleh Henry Bergson pada tahun 1859 sampai 1941. Menurutnya, bukan hanya indera yang terbatas, akal pun mempunyai keterbatasan juga. Objek yang ditangkap oleh indera dan akal hanya dapat memahami suatu objek bila mengonsentrasikan akalnya pada objek tersebut. Dengan memahami keterbatasan indera dan akal serta objeknya, Bergson mengembangkan suatu kemampuan tingkat tinggi yang dinamakannya intuisi. Kemampuan inilah yang dapat memahami suatu objek secara utuh. Kemampuan inilah dapat memahami objek secara utuh, tetap dan menyeluruh. Untuk memperoleh intuisi yang tinggi, manusia pun harus berusaha melalui pemikiran dan perenungan yang konsisten terhadap suatu objek. Lebih lanjut, kemudian Bergson menyatakan bahwa pengetahuan intuisi bersifat mutlak dan bukan pengetahuan yang nisbi. Intuisi mengatasi sifat lahirlah pengetahuan simbolis. Intuisi
dan analisis bisa bekerja sama dan saling membantu dalam menemukan kebenaran. Namun, intuisi sendiri tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan. Nah, jadi sebenarnya dari sumber-sumber ilmu pengetahuan ini terdapat kelebihan dan kelemahannya masing-masing ya. Jadi dari indrawi, penalaran, otoritas, dan intuisi tersebut. Selanjutnya ada wahyu. Wahyu atau revelation. Ilmu pengetahuan yang bersumber dari wahyu ilahi melalui para nabi dan utusannya demi kepentingan umat. Dasar penerimaan kebenarannya adalah kepercayaan terhadap sumber wahyu itu sendiri. Dari kepercayaan ini muncullah apa yang disebut dengan keyakinan. Nah, dari sini wahyu itu berhubungan dengan agama ya. Bagaimana kita mendapatkan wahyu seperti nabi-nabi kita mendapatkan wahyu dari Allah untuk diberikan kepada kita sebagai umat-umatnya. Selanjutnya ada keyakinan atau faith. Ilmu pengetahuan yang bersumber dari sebuah keyakinan yang kuat, keyakinan yang telah berakar dalam diri manusia atas kebenaran wahyu ilahi dan pembawa berita wahyu ilahi tersebut. Ilmu pengetahuan ini tidak perlu diuji lagi, penganutnya akan serta-merta mempercayainya sebagai sebuah keharusan. Nah, keyakinan seperti agama kita. Kita meyakini agama kita itu Islam, nabi kita itu salah satunya Nabi Muhammad, dan kitab kita adalah Al-Quran. Nah, kita tuh meyakini bahwa semua itu ada. Semua itu ada dan kita tidak perlu mencari kebenarannya kembali. Karena sebenarnya Al-Quran itu diturunkan atau disampaikan oleh Allah melalui perantara nabi-nabi dan rasul kita. Selanjutnya hubungan antara filsafat, agama, dan budaya. Yang pertama, filsafat dan agama. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, hubungan antara filsafat dan agama. Yang seperti Aristoteles tadi, itu berhubungan dengan filsafat dan agama ya, karena itu telah menentang, secara tidak langsung telah menentang pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya Allah menciptakan lelaki dan perempuan itu ya ada dua, bukan dari perempuan itu bukan dari laki-laki, adanya juga perempuan itu dari tulang rusuknya laki-laki. Berikutnya juga ada contoh yang Aristoteles bilang itu kalau manusia itu pada hakikatnya terlahir sebagai budak. Nah, pada masa nabi itu banyak banget tuh budak-budak, banyak banget manusia yang diperbudak, tetapi itu dilarang juga dalam Al-Quran, karena pada hakikatnya manusia itu bukan untuk dijadikan budak, karena manusia itu terlahir suci sebenarnya dan tidak pantas untuk dijadikan budak seperti hewan. Dan saya juga pernah dengar dalam pendidikan itu dengan perkataan memanusiakan manusia. Nah, selanjutnya ada filsafat dan budaya. Nah, filsafat dan budaya di sini itu mungkin berhubungan dengan etnomatematika atau membudayakan matematika. Nah, di sini juga contoh filsafat dan budaya itu berhubungan juga ya. Jadi kan filsafat contohnya itu batik. Nah, batik itu kan pada masa dulu itu dibuat masyarakat untuk dijual kembali. Mungkin yang beli juga para kerajaan ya, untuk dibikin kain batik, kain eroknya itu untuk kebaya. Nah, itu terdapat geometri juga tuh, geometri mungkin bangun datar atau adanya translasi atau dilatasi. Nah, seperti itu. Jadi keduanya itu saling berkaitan menurut saya. Selanjutnya Nah, mungkin
Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga para pendengar memahami apa yang saya jelaskan, walaupun masih banyak kata-kata yang terbata-bata dan penulisan yang masih kurang. Saya memohon maaf jika ada perkataan yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.